Shalom Bapak Ibu dan kasih Tuhan, bersyukur dan bersuka cita. Kita kembali lagi dalam ibadah online service GB Elohim. Mari kita siapkan hati kita yang terbaik, kita siapkan pujian kita yang terbaik. Kita mau agungkan Tuhan, kita mau senangkan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi hari-hari ini, dimanapun kita, tidak membatasi kita untuk dapat bersyukur dan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar bersyukur kepadamu Tuhan hari ini Tuhan. Sebab Tuhan adalah penolong yang setia di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kami percaya pertolongan Tuhan hadir dalam setiap kondisi apapun hidup kami. Lewat ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami mau belajar bersyukur, kami mau belajar berterima kasih, kami mau belajar melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Tuhan memimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan. Tuhan menolong, biarlah kami dapat memuji, biarlah kami dapat fokus untuk meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan pengharapan kami hanya kami berikan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah kami pada hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur. Amin. Mari Bapak Saudara yang kasih Tuhan, saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Kita memuliakan nama Tuhan, kita mau agungkan Dia sebab Dia yang maha kuasa dan maha mulia dalam hidup kami. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita yang luar biasa. Amin. Terlukiskan kasih yang Kau berikan, karya termegah, tiada bandingannya. Dekat kasih-Mu menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Dekap kasih-Mu Tuhan, membuatku aman Tuhan, haleluya. Dekap kasih-Mu setia menjagaku, kan ku nyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Engkau Allah yang maha mulia dalam hidup kami. Haleluya. Thank you Lord. Mari Bapak Ibu sedang jemaat yang ada di rumah, bersama-sama kita bersuka cita. Kita naikkan pujian ini. Maha kuasa, maha mulia, Kau bertata atas semesta. Maha kuasa, maha mulia, dulu sekarang sampai selamanya. Maha
sorak kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih. Engkau Yesus yang dahsyat dalam hidup kita. Mari kita, Bapak Ibu sidang jemaat, kita terus memuji nama Tuhan. Dialah Allah yang dahsyat. Yesus yang dahsyat dalam hidup kita akan memberikan kemenangan dalam hidup kita. Amin. Kami rindu terus berjalan bersamamu Tuhan. Alangkahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau Tuhan yang hebat, Kau Tuhan yang besar, tiada yang sepertimu Tuhan. Haleluya. Setiap gunung takut padamu Tuhan. Amin. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Engkau dahsyat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terbesar. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang besar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Banyak yang kami tidak pernah tahu dalam hidup kami Tuhan. Namun satu hal yang kami yakinin, bahwa pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Segala apapun, segala perkara dalam hidup kami, kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup menolong dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengan sungguh-sungguh kita rasakan hadirat Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kau penolong yang setia Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan.
Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Percaya setiap pertolongan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Engkau Allah yang setia dalam hidup kami Tuhan. Kami mau terus berharap setiap janji Tuhan nyata dalam hidup kami. Segala perkara apapun itu di dalam hidup kami, kami percaya pertolongan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kami percaya Kau Tuhan. Haleluya. Mari sembah, kita agungkan Dia, kita muliakan Tuhan. Dialah penolong yang setia dalam hidup kita. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Dengarkan setiap ucapan syukur kita dimanapun kita berada. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Worship you, God. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Kau penolong yang setia Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Bersyukur. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara
bersyukur karena kami punya Allah yang setia dalam hidup kami. Lewati setiap cobaan, lewat setiap tantangan, lewati segala perkara dalam hidup kami percaya Tuhan memegang tangan kami dan Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, menyembah nama-Mu, Raja yang agung di dalam hidup kami, dan tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan di dalam setiap hidup kami lewat hamba-Mu, Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biarlah kami menjadi pendengar yang baik dan melakukan firman-Mu dengan setiap kesungguhan hati kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur padamu Tuhan, dan kami perlaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak dan Ibu, saudara sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kembali kita berbakti kepada Tuhan dan perhatikanlah firman yang Tuhan sampaikan melalui hamba-Nya dengan tema berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Lukas 18 ayat 1, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara-saudara, dikisahkan oleh Tuhan Yesus tentang doa ini. Doa adalah komunikasi manusia dengan Allah. Manusia berkata-kata dengan doa dan permohonan. Allah menjawab melalui firman-Nya di dalam Alkitab atau menyatakan bukti-bukti jawaban terhadap doa kita sehari-hari. Itu kelihatan sekali, nyata sekali Allah menjawab doa kita. Yesus bertutur tentang tidak boleh jemu untuk berdoa. Di dalam Lukas 18 ayat 2 dan sebagainya. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Saudara-saudara kekasih, di sini Tuhan memberikan perumpamaan tentang jangan jemu-jemu berdoa. Janda ini terlibat dalam satu kasus tertentu dan seharusnya dia bisa dimenangkan. Tetapi hakim tidak menerbitkan surat keputusan untuk janda ini. Maka janda ini datang ke kantor tersebut, minta supaya hakim ini menyelesaikan masalahnya itu. Awalnya hakim menolak dan tidak memberikan pertolongan apapun. Dia acuh tak acuh terhadap janda ini. Tetapi janda ini tidak putus pengharapan. Saban hari dia datang ke kantor itu, minta supaya hakim menyelesaikan masalahnya itu. Akhirnya hakim yang tidak takut Allah, hakim yang tidak peduli terhadap manusia itu berpikir, ini janda luar biasa. Terus menerus datang ke kantor, minta penyelesaian. Kalau aku tidak mengabulkan, wah, janda itu akan terus menerus datang kepadaku, dan akhirnya dia bisa menyerang aku. Lebih baik aku mengabulkan
permintaannya dan meluluskan permohonannya. Akhirnya janda itu dipanggil dan diselesaikan oleh hakim itu. Saudara, Yesus berkata, hakim yang lalim saja, yang tidak takut kepada Allah, meluluskan permohonan janda ini karena janda ini terus bertekun dan meminta pertolongannya. Apalagi Tuhan Allah kita. Allah kita bukan hakim yang lalim. Allah kita adalah Allah yang maha pengasih dan penyayang. Kalau anak-anak Tuhan terus-menerus berdoa, Tuhan peduli terhadap kita semuanya. Ingat, di dalam doa itu ada penyembahan kepada Tuhan. Di dalam doa itu ada ucapan syukur kepada Tuhan. Di dalam doa itu ada permohonan ampun terhadap kesalahan kita, baik yang lama maupun yang baru. Dan di dalam doa itu kita memuji-muji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Saudara-saudara kekasih, keberhasilan anak-anak Tuhan, baik dari zaman dahulu maupun sekarang, adalah karena tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Yakob adalah seorang putra dari Ishak. Dia terlibat dalam persoalan dengan kakaknya yaitu Esau, sehingga terpaksa dia harus mengungsi ke daerah Mesopotamia sesuai dengan nasihat dari ibunya. Saudara, di tengah perjalanan dia menginap di satu tempat dan kemudian dia mimpi suatu mimpi yang luar biasa, dan kemudian dia tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Salah satu doa yang dia panjatkan kepada Tuhan, dia tetap mengakui Allah sebagai Tuhan dan Allah yang Maha Kuasa, dan kemudian dia berjanji akan memberikan 1/10 dari yang Tuhan berikan kepadanya. Lalu Yakub melanjutkan perjalanan ke Padan Aram, ketemu dengan pamannya Laban, dan dia bekerja di sana sebagai kuli ari, saudara kasih. Tapi Yakub ini seorang yang bekerja keras, bukan pemalas, dan jujur, sehingga Tuhan memberkati dia. Saudara, akhirnya Laban mengangkat dia sebagai menantunya. Dia kawin dengan anak-anaknya, dan saudara, Yakub beranak cucu di dalam perjalanan di negeri asing itu. Pekerjaannya diteruskan dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Ternaknya yang dia pelihara itu berkembang biak dengan luar biasa, sehingga Yakub di negeri asing berkembang terus, bertambah-tambah harta bendanya, menjadi orang yang kaya raya dan banyak harta bendanya. Itu semua dari berkat Allah yang ajaib. Kemudian Yakub pulang ke kampung halamannya, ingin menjumpai Ishak ayahnya. Lalu dalam perjalanan menuju ke Kanaan itu, dia ingat akan persoalan yang lampau. Kakaknya dengan emosi berjanji akan membunuh Yakub. Jadi Yakub diliputi oleh perasaan takut setengah mati kalau saudaranya itu berbuat jahat kepadanya. Dia coba memberikan hadiah kepada Esau melalui para pegawainya untuk menjumpai Esau, dan Esau pun siap menjumpai Yakub dengan 400 anak buahnya. Mendengar hal itu, Yakub menjadi takut setengah mati, dibayang-bayangi oleh kemarahan Esau
Jangan-jangan dia bisa menyerang aku dan keluargaku, bisa membunuh semuanya. Jadi Yakub stres waktu itu, diliputi oleh rasa takut kepada Esau abangnya itu. Saudara kekasih, tetapi apa yang Yakub lakukan? Dia memisahkan diri seorang diri, dan Yakub itu berdoa kepada Tuhan. Di dalam Kejadian disebutkan, lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Apa sahut Yakub? Yakub mengatakan, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu kepadanya, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bergumul melawan Allah artinya berdoa dengan tidak jemu-jemu. Saudara kekasih, akhirnya setelah peristiwa itu, Yakub mengalami perubahan total. Yang tadinya penuh dengan rasa cemas dan takut, kini dia mulai gagah berani. Dia memastikan Allah menyertai dia melalui doa yang tidak jemu-jemu disampaikan kepada Allah yang benar itu. Dan memang benar, saudara, ketika Yakub melanjutkan perjalanan dan ketemu dengan Esau, Esau berubah hatinya dari kemarahan menjadi kasih sayang. Esau langsung merangkul Yakub sebagai adiknya. Mereka bertangis-tangisan. Mereka saling menyayangi satu sama lain. Damai terjadi antara Yakub dan Esau. Berkat apa? Doa dengan tidak jemu-jemu adanya kepada Tuhan. Tidak sia-sia, saudara-saudara, kalau saudara diliputi oleh berbagai masalah, terus menerus ada persoalan ini, saling tumpang tindih dan sebagainya. Jangan cemas, jangan takut, berdoalah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita lihat juga Hizkia pun pada masa umur 25 tahun dia menjabat sebagai raja. Ya, setelah ia menjabat sebagai raja 14 tahun kemudian, dia ditimpa oleh penyakit yang dahsyat, penyakit yang mematikan, sehingga Yesaya datang memberitahukan bahwa dia akan mati, tidak sembuh penyakitnya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Hizkia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ia memalingkan wajahnya ke tembok lalu berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi,
dan aku akan melepaskan engkau dari kota ini, dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Saudara-saudara, Hizkia menghadapi dua masalah yang besar. Sakit penyakit yang mematikan dan juga persoalan negara. Ada bangsa Asyur yang akan menyerang, akan merampok, akan menghancurkan Yerusalem. Tetapi saudara, Hizkia berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dia berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya. Tuhan menjawab, Tuhan menyembuhkan sakit penyakitnya. Tuhan memperpanjang umur hidupnya menjadi ditambah 15 tahun lagi. Kita melihat, saudara kekasih, dia umur 25 tahun menjabat sebagai raja. Lalu Tuhan memperpanjang 15 tahun menjadi 29 tahun memerintah negeri Yehuda dengan tubuh yang sehat walafiat. Saudara-saudara, ini firman benar adanya. Ini firman nyata adanya. Kalau saudara menghadapi berbagai problem yang memilukan hati saudara, yang mendebarkan hati saudara, sehingga engkau cemas, engkau tidak bisa tidur nyenyak, datanglah kepada Tuhan. Jangan jemu-jemu, berdoa terus, berdoa lagi kepada Tuhan. Tuhan pasti menjawab doa saudara. Saudara diliputi oleh berbagai kekhawatiran karena kebutuhan hidupmu. Apalagi zaman pandemi penyakit ini membuat banyak orang krisis, tapi anak-anak Tuhan akan diberkati, dilindungi, dijaga, dipelihara. Keluarga saudara diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga saudara diberkati oleh Tuhan. Jangan takut terhadap sakit penyakit. Tuhan berjanji memberikan kesehatan tubuh bagi saudara semuanya, asal engkau selalu hidup dalam doa kepada Tuhan adanya. Haleluya. Amin. Mari kita tunduk dan berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman Tuhan, pengajaran Yesus Kristus, bahwa kami harus berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan, seringkali banyak anak-anak Tuhan yang putus pengharapan, tatkala berdoa belum dijawab. Tetapi hari ini Tuhan memberikan firman-Mu supaya kami tidak putus pengharapan, supaya kami tetap berdoa dan berdoa. Pasti Tuhan menjawab segala doa dan permohonan kami. Kuatkan dan teguhkan anak-anak-Mu semuanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat kita angkat kedua belah tangan kita ke hadirat Allah yang Maha Kudus. Saya ingin berdoa untuk saudara semuanya, agar Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati saudara. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, di dalam nama Yesus Kristus yang mengangkut dosa dunia ini, kami berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan, untuk keluarga mereka, untuk rumah tangga mereka semuanya. Berkati mereka, lindungi mereka, jaga mereka, beri mereka kesehatan tubuh Tuhan. Jauhkan dari berbagai sakit penyakit. Tuhan memberkati anak-anak-Mu semuanya, terutama mereka yang telah memberikan persembahan persepuluhan atau persembahan khusus. Tuhan limpahkan berkat kepada mereka sesuai dengan janji-Mu. Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat dengan limpah adanya. Terima kasih ya Tuhan, janji-Mu tetap kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Allah yang kudus, kasih karunia Allah Bapa di dalam Yesus,
dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Sama-sama katakan, amin.